Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu abada. Subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih Masjid Jami Al-Islah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Islah, guru kita Al-Mukarram Al-Mutarram Ad-Dailallah Al-Ustaz Al-Fadil Bapak Kiai Haji Ahmad Syakir bin Kiai Haji Mu'alim Mu'ti Ramli, matanallahu bituli hayatih wa kasarallahu fi amsalih. Kita doakan mudah-mudahan guru kita selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya selalu diberikan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan para jamaah sekalian yang pada malam hari ini adalah manusia pilihan yang Allah berikan kesempatan sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ibadah salat tarawih secara berjamaah. Walaupun sudah banyak saudara-saudara kita yang berguguran, itkum minan nar, 3 fase yang terakhir, 10 hari yang terakhir, bahkan kurang lebih 1 minggu ke depan Ramadan akan meninggalkan kita semuanya. Harapan kita mudah-mudahan dari awal kita melaksanakan ibadah salat tarawih, qiyamul lail kita, puasa kita, menahan daripada lapar dan haus, serta keimanan kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keimanan ini menjadi teguh buat kita nantinya sampai akhir hayat meninggalkan dunia diri kita ini. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat, ibu bapak yang berbahagia, pada malam hari ini tidak terasa kita telah memasuki malam yang ke-24 ataupun hari yang ke-23 kita melaksanakan saum, dan malam hari ini adalah malam yang ke-24. Keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam buat kita semuanya, karena ibadah bulan suci Ramadan adalah ibadah panggilan iman yang Allah berikan buat kita, bukan ibadah berkenaan dengan panggilan agama. Karena banyak orang-orang Islam di saat Allah memanggil dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk ibadah shaum, puasa di bulan suci Ramadan. Sebelum Allah perintahkan di masa-masa kita yang terdahulu, karena ibadah puasa sudah Allah perintahkan kepada umat Nabi sebelumnya daripada kita semuanya ini. Tentunya ibadah puasa ini adalah panggilan keimanan buat kita. Karena apabila didasari dengan penuh keimanan dan keikhlasan, bahkan kita mengharapkan ridha dari Allah, insya Allah Allah akan mengampuni segala dosa-dosa di saat kita hidup. Bahkan sebelum kematian kita, insya Allah Allah angkat yang namanya virus daripada diri kita, yaitu virus dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jaminan bagi umat Nabi Muhammad, sebelum datangnya bulan suci Ramadan, kita diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 2 bulan sebelum memasuki bulan suci Ramadan, yang Nabi katakan, innar rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati. Apabila datangnya bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana di sana banyak fadilah-fadilah yang terjadi, bahkan keistimewaan yang sangat luar biasa yang membedakan di antara kita sebagai seorang muslim, yaitu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 50 waktu sampai 5 waktu yang Allah berikan buat kita, ini menandakan ibadah kita yang membedakan dengan agama-agama yang lain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mendapatkan undangan secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Isra wal Mi'rajkannya Rasulullah. Banyak di saat itu kaum muslimin, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang imannya luntur atas kejadian yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang pengikut Rasulullah, sebagian beriman, sebagian tidak imannya karena tidak mempercayai adanya kejadian tersebut. Karena kejadian ini sangat istimewa, ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kalau tidak Allah perintahkan kita ibadah yang namanya salat, yang wajib maupun yang sunnah, sudah barang tentu kita akan tidak bisa mengalami yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi keistimewaan buat kita, hadiah yang Allah berikan buat kaum muslimin untuk mengingat kita kepada Allah dan sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya datangnya bulan Rajab, Allah berikan pula kesempatan buat diri kita untuk banyak beristighfar, memohon ampun atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Disitulah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan buat kita untuk menyucikan diri kita, memohon ampun, beristighfar dengan selalu membaca Rabbighfirli warhamni watub alayya. Itu yang Allah sunnahkan kepada Nabi Muhammad dan serta kepada kita semuanya. Agar apa? Memasuki bulan Sya'ban, hati kita menjadi bersih dan suci, sehingga di bulan Sya'ban kita diisi dengan berbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad dan bersedekah dan amalan-amalan lainnya. Jadi sudah barang tentu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesempatan ini jangan sampai kita sia-siakan. Makanya kita datangnya bulan suci Ramadan harus kita niatkan, bulan Ramadan ini adalah bulan yang terbaik buat diri kita. Karena boleh jadi di tahun yang akan datang tidak ada jaminan sedikit pun kita bisa bertemu kembali dengan datangnya bulan suci Ramadan. Mungkin minggu kemarin, mungkin tahun yang kemarin, mungkin tadi pagi kita bisa bertemu dengan saudara kita, akan tetapi saat ini mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah barang tentu yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pasti ada batasnya. Begitu juga kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pasti ada akhirnya. Begitu juga salawat tarawih kita kepada Allah Subhanahu wa taala pasti ada akhirnya. Semuanya kehidupan di dunia ini pasti akan berakhir. Oleh karena itu, hanya amalan yang kita bisa bawa pulang di saat kita nanti dikubur di alam ruh, di alam kubur kita. Kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai di manakah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat mulia yang Nabi katakan wa Ramadan syahrul ummati. Bulan Ramadan adalah bulan umatku, yang mana di dalamnya apabila kita betul-betul menjalankannya, insya Allah lipat ganda pahala akan kita raih. Kalau memang saat ini kita belum bisa melihat wujudnya, insya Allah di akhirat Allah Subhanahu wa taala kita akan bisa meraihnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan langsung, siapa orang yang istiqamah apabila datangnya bulan suci Ramadan, semata-mata dia mengharapkan keikhlasan dan keridhaan dan selalu membasahi lidah dan bibirnya berselawat kepadaku, aku akan langsung menjemput dirinya di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ma'asyiral muslimin rahimakumullah rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ambil kesempatan di saat sisa hidup kita di dunia ini, jangan sampai kita sia-siakan. Karena ibadah bulan suci Ramadan banyak sekali fadilah faedah yang bisa kita raih nantinya. Ma'asyiral muslimin, as-shaimin as-shaimat rahimakumullah, jamaah salat tarawih Masjid Jami' Al-Islah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan 1 bulan penuh dalam setahun buat kita. 11 bulan Allah persiapkan pula buat kita, mungkin untuk mencari keduniawian kita. Untuk 1 bulan ini jangan sampai kita sia-siakan. Karena di bulan suci Ramadan di dalamnya banyak sekali kaifiat-kaifiat yang terjadi.
apalagi qiyamul lail kita, puasa kita, tadarus Al-Quran kita. Kalau kita hitung-hitung, ini sangat tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya keistimewaan di bulan suci Ramadan, mungkin pahala-pahala yang lainnya kita bisa tahu, pahala haji kita tahu, pahala sedekah kita tahu, pahala yang lain pun kita pasti tahu. Akan tetapi rahasia Allah bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa, sebagaimana hadits qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "At-taumu li wa ana adri bihi." Sesungguhnya puasa ini hanyalah untukku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Jadi yang namanya puasa tidak bisa dimain-mainkan, masyarul muslimin. Mungkin yang tahu diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita keluar rumah lemes, tiba-tiba siang hari kita makan ataupun minum, balik ke rumah kita lemes kembali. Yang tahu hanya diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita tidak akan pernah tahu apa yang kita lakukan, tapi diri kita dengan Allah sudah pasti kita akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita kembali kepada fitrah diri kita, karena sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Sebagian ulama sangat sedih apabila ditinggalkan yang namanya bulan suci Ramadan, karena bulan suci Ramadan ini begitu istimewa buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap bacaan yang kita baca, qiyamul lail, tadarus Al-Quran yang kita baca, huruf demi huruf, semuanya Allah lipat gandakan berpuluh-puluh ribu kali buat kita semuanya. Kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, bahkan ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar 10 hari yang terakhir ini, jangan sampai kita lengah agar niat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, ketahuilah ma'asyiral muslimin, banyaklah kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirikan qiyamul lail kita kepada Allah. Insya Allah malam Lailatul Qadar akan kita dapatkan, karena pondasi diri kita kepada Allah adalah 3 daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama yang kita emban saat ini, Allah berikan pendirian kepada kita. Yang pertama adalah syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita mendirikan sholat yang 5 waktu, baik sholat yang wajib maupun yang sunnah. Perintah yang ketiga, Allah perintahkan diri kita untuk selalu menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Sudah barang tentu umat Nabi Muhammad 3 hal ini pasti bisa dilakukannya. Jangan pernah kita tinggalkan, kecuali yang 4 ataupun yang 5. Mengeluarkan zakat, terkecuali zakat fitrah, itu adalah zakat badan kita. Zakat-zakat yang lainnya, apabila kita mampu bisa kita keluarkan, bisa kita sedekahkan. Apabila kita tidak mampu, cukup kita mengharap akan mendapatkan ridho dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ibadah haji, apabila kita mampu bisa kita lakukan. Semuanya rukun yang kita lakukan ini, harapan kita bisa meraihnya. Jangan sampai kita di akhirat nanti menjadi orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang beruntung adalah orang yang mampu menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Orang yang mau menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Karena tatapan Rasulullah buat kita sangatlah mulia, ma'asyiral muslimin. Kalau Rasulullah sendiri mengharapkan umatnya untuk berkumpul bersamanya, bagaimana dengan diri kita yang selalu menyebut nama Rasulullah SAW? Mudah-mudahan di 10 hari yang terakhir ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesempatan kita untuk selalu melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Di 10 hari yang terakhir ini, mudah-mudahan harapan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang mana malam yang sangat luar biasa. 84 tahun ibadah kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di tahun-tahun yang akan datang dengan bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kita doakan buat saudara-saudara kita yang belum bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harapan kita apabila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimatikan kita ke dalam husnul khotimah,
mendapatkan predikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita bacakan Fatihah buat diri kita, buat anak famili kita, buat andai tolan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dijaga rumah tangganya, dan diri kita mudah-mudahan dijauhkan dari orang-orang yang zalim yang mau memecah belah di antara kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita diberikan pemimpin-pemimpin yang amanah yang bisa menunjukkan ke jalan kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan diri kita dimatikan ke dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'ah wa nafi'a wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana waliwalidina amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita harapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang sampai sampaikan ada manfaatnya untuk diri para jamaah sekalian, maupun khusus diri saya pribadi. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan, kehilapan tentunya adanya pada diri kita masing-masing. Saatnya kita selalu menjalankan perintah Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan di dunia apalagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wal aqu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.